Jadi cara menghitung padi itu terutama itu dari amatan lahan panennya. Jadi bukan dari menjumlahkan padinya. Yang berenam bertujuh ini mencapai 75% ya. Memang tidak merata. Mereka itulah lumbung beras. Ya, Jawa Timur 10,53 juta ton, Jawa Barat 10,23. Pak Amran berulang kali mengatakan produksi beras kita meningkat, kita sudah swasembada. Produksi beras meningkatnya nggak bisa dibantah. Tapi peningkatannya apa sebesar itu? 429 ribu ton. Pernah 1-2 juta itu tahun 2018. Nah, tiba-tiba 2023 kita mengimpor 3 juta ton. Tahun 2024 4,5 juta ton. Maka buat beberapa yang penganalis yang mencampurkan ekonomi politik, ini soal importir ngumpulin duit mau pemilu katanya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment atau analisis umum saya atas beberapa topik ekonomi kali ini mengangkat topik produksi padi ya, sekaligus otomatis produksi beras. Dasar dari assessment saya ini datanya adalah yang baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik BPS. BPS sekarang setiap bulan ya, dulu tidak. Sekarang setiap bulan menginformasikan kondisi produksi padi setiap bulan. Nah, ini baru saja tanggal 3 November lalu rilisnya terkait data sampai dengan produksi Oktober. Nah, tetapi dalam cara penyajian BPS terhadap data padi itu ditambahkan juga proyeksi 3 bulan ke depan. Jadi otomatis kita sudah dapat data sampai setahun, tetapi 3 bulan terakhirnya bersifat proyeksi. Tapi saya sudah pernah memeriksa proyeksi BPS ini tidak di-up ya, memang relatif seperti prediksinya itu plus minusnya. Kita penyegaran dulu bahwa cara menghitung produksi padi di Indonesia itu dilakukan perubahan secara mendasar oleh BPS sejak tahun 2018. Ya, jadi 2018 itu dilakukan perubahan perhitungan besar-besaran di mana BPS memakai metode baru. Jadi sebelumnya puluhan tahun ada metode biasa ya, hitungan biasa, perkiraan dari Kementerian Pertanian. Nah, dimulai 2018 ini yang hitung ini malah BPS ya, bukan Kementerian Pertanian untuk beras ini. Nah, metodenya metode kerangka sampel area, penyebutannya KSA. Itu menghitung luas panen padi. Jadi asal-usulnya menghitung luas panen padi dulu, luas lahan. Metode KSA ini dulu dikembangkan bersama-sama. Ada BPPT, ada BPS, dulu juga pakai LIPI dan LIPI yang sebelum namanya BRIN ya. Jadi banyak dilibatkan lembaga-lembaga. Saat ini menurut informasi BPS, metode KSA yang diterapkan oleh BPS dari membuat bersama-sama dengan berbagai lembaga tadi, tapi sekarang yang melakukannya BPS, tentu dengan nanti ada jasa dari lembaga lain, seperti satelit ya. Nah, bayarlah BPS untuk satelit itu. Jadi metodologi KS ini sekarang menggunakan 31.313 sampel. 31.000 cukup banyak ya. Sampel lahan berbentuk bujur sangkar 300 kali 300 meter. Jadi 9 hektar dengan lokasi yang tetap. Jadi amatannya itu. Nah, tiap bulan masing-masing sampel segmen diamati secara visual di 9 titik menggunakan HP berbasis Android. Jadi di segmen itu yang 9 hektar ini ada di 9 titiknya dipakai HP Android sehingga dapat diamati kondisi keseluruhan dari sampel tersebut 9 hektar tadi. Lalu diantaranya ada persiapan lahan, fase vegetatif awal, fase vegetatif akhir, fase generatif, fase panen, potensi gagal panen. Jadi maksudnya terus-menerus ini diamati setiap fase. Nah, kurang lebih begitu. Nah, hasil amatan ini difoto, dikirim ke server pusat untuk diolah. Itu ya, itu secara umum begitu. Nah, saat ini titik amatan itu 281.817 titik amatan. Tadi 31.319 kali 9, karena tadi kan ada 9 titik amatan di setiap sampel. Prinsipnya begitu. Nah, ini saya tampilkan publikasi dari BPS ketika dipaparkan oleh Kepala BPS. Ini contoh amatannya itu. Jadi warna-warna ini tiap bulan itu menunjukkan daerah amatan itu ada yang beras itu nggak dipakai, ada yang untuk bukan padi, yang kedua itu garis kedua dari atas,
ada yang potensi gagal panen hitam agak kecil nggak kelihatan. Lalu ada fase persiapan lahan, jadi di lahan itu baru persiapan dan seterusnya sampai ke generatif, vegetatif akhir. Jadi ini sebetulnya BPS dengan gambar ini ingin menjelaskan bahwa metode ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Dan ini dulu menggunakan satelit plus Android, metodenya dulu disusun bersama meskipun sekarang yang melaksanakan adalah BPS. Nah, tetapi ini catatan penting saya asesmen. Jadi cara menghitung padi itu terutama itu dari amatan lahan panen ya. Jadi bukan dari menjumlahkan padinya. Nah, jadi lahan begitu, tiap provinsi, setiap kabupaten kota, setiap titik amatan itu kan ada produktivitas yang berbeda ya. Secara umum 1 hektar itu 5,2 ton ya. 52 kuintal itu 1 hektar produktivitas. Nah, tetapi beberapa daerah itu di bawah 4. Nah, beberapa hampir 6, 5,5 lebih di daerah seperti Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah yang tertinggi produktivitasnya Bali, tapi dia lahannya lebih sedikit sampai 6,2. Tapi sebagai informasi ini memang jauh ya dengan negara beberapa seperti Vietnam, seperti Cina itu sudah ada yang produktivitasnya 8, nanti itu assessment sendiri. Tapi sekedar saya pastikan dari info ini BPS ini cukup konsisten menggunakan metode ini sejak 2018. Dengan berani menampilkan ini kita juga bisa melihat bahwa dia ada metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi sekaligus dikunci. Sebetulnya tidak menjumlahkan laporan produksi padi. Dahulu laporan dari dinas-dinas, dari kecamatan dijumlahkan. Kali ini enggak ini. Berarti kan dari amatan pihak BPS gitu dengan tadi metode yang dijelaskan, maka dilakukan perhitungan jumlah panen. Itu yang utama, tentu mungkin ada cara cross check lainnya. Sehingga di sini mungkin salah satu masalahnya adalah apakah produktivitas di masing-masing wilayah amatan itu membaik atau memburuk dan seterusnya. Itu ada survei lain. Jadi dia juga memberikan publikasi BPS tentang produktivitas lahan padi. Tapi so far metodenya ini. Nah, kemudian sawah itu kan mengalami dinamis ya, bisa bertambah, bisa berkurang. Bertambah itu bukan berarti bertambah sawahnya, tapi sebelumnya tidak dipakai untuk padi gitu ya, sekian lama kemudian jadi dipakai padi. Kalau berkurang bisa berkurang permanen karena dia jadi perumahan atau industri gitu. Maka ada perhitungan luas lahan baku sawah nasional. Jadi semacam itulah dihitung. Nah, ini sekaligus juga untuk tadi bahwa waktu persiapan ke metode KSA itu ini sudah dipakai nih, jadi sudah menyertakan konsultan dari FAO ya pada waktu menghitung luas lahan baku sawah ini. Dulu juga ada beberapa lembaga itu selain BPS sendiri, ada Badan Informasi Geospasial. Jadi ini bersamaan dengan tadi menyusun metode KSA. Lalu juga dibuat luas lahan baku sawah nasional itu berapa dihitung. Nah, memang yang luas lahan baku ini terus dihitung tiap tahun, nanti ditetapkan oleh Kepala BPN. Nah, khusus untuk yang sekarang ini adalah keputusan BPN di tahun 2024 itu 7,38 juta hektar ya. Yang luas lahan baku sawah nasional. Nanti yang untuk padi lebih dari itu karena ada yang tambahannya setiap waktunya. Nah, kira-kira begitu dulu. Jadi BPS menghitung produksi padi dari bulan ke bulan atas dasar metode KSA. Metode KSA ini menggabungkan citra satelit dengan foto HP oleh petugas BPS, atau saya tidak tahu di outsourcing atau bagaimana. Kemudian dihitung, diolah, nah dapat angka produksi padi. Secara rincian lalu luas panen padi. Tadi kan luas sawah dan seterusnya kan yang panen tadi tiap bulan kan beda-beda tuh. Nah, maka di sini disajikan oleh BPS khusus luas panen. Luas panen bulan itu berapa hektar? Di bulan sekarang ini data tetapnya adalah bulan September. Yang November, Oktober sampai Desember ini dikasih tanda bintang nih. Artinya ini masih perakiraan yang final yang di September. Jadi September tadi 1,13 juta hektar yang panen. Ya, maka dijumlahkan tuh dari bulan ke bulan yang panen. Nanti ditambah perakiraan 3 bulan ke depan. Nanti angka tetapnya ATAP namanya, nanti kita tunggu di bulan Januari atau Februari tahun depannya. Nah, ini disajikan 3 tahun oleh BPS nih ini waktu paparan. Supaya kita melihat yang 2025 ini adalah yang
orange ya. Nah itu kelihatan yang hijau adalah 2024, yang abu-abu itu 2023. Memang kelihatan ya yang orange ini hampir tiap bulan melampaui 2 tahun terakhir. Kecuali di bulan-bulan tertentu sempat di bawah ya seperti bulan Mei. Tapi secara umum selalu di atas, dan di 3 bulan terakhir nanti juga diperkirakan masih di atas tahun 2024 sedikit. Nah dapatlah angka total dengan termasuk perakiraan itu 11,35 juta hektar. Luas panen padi itu 11,35 juta hektar. Nah yang khusus ini triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, lalu ditambahkan dengan perakiraan dapat 11,3. Tahun lalu berapa? Tahun lalu 10,05 juta hektar. Berarti ada kenaikan setahun ini. Ini yang diklaim ya bahwa kita mengalami peningkatan luas panen padi. Nah, saya ajak melihat data dari 2018. Karena yang metodenya sama dari 2018. Nah, ini tahun lalu cuma 10,05 juta hektar. Berarti naik 1,3 juta hektar. Kita tidak tahu ini harus cari informasi lain. Apakah ini memang sudah food station ya, saya lupa ini. Untuk sawah yang ditambah diolah secara korporasi, itu apa betul-betul sudah bertambah 1,3 juta hektar atau optimalisasi? Karena pemerintah serius di mana-mana meminta penambahan lahan panen bertambah 1,3. Jadi memang real angka yang disajikan BPS panen bertambah segitu. Kalau benar 11,35 ini nanti, karena masih 3 bulan bersama perkiraan, ini adalah tertinggi selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun terakhir. Tapi masih lebih sedikit dari 2018. 2018 11,38 juta hektar. Itu dulu ya info pertama saya. Nah lalu dari sawah tersebut diperkirakan produksi padi. Jadi saya ulangi ya, produksi padi itu bukanlah orang laporan padi atau petugas BPS menjumlahkan produksi padi, tapi dari luas lahan tadi, karena itu yang dianggap lebih presisi. Akan dihitung panennya, dihitung tentu ada survei-survei tambahan yang membuat di situ produktivitasnya berapa. Nah, dapatlah angka untuk bulan September 5,95 juta ton. Angka sementara juga ternyata masih di Agustus yang sudah tetap 5,63 juta ton gabah kering giling. Nah kalau di jumlah termasuk proyeksi, maka setahun 2025 ini akan diperoleh 60,34 juta ton gabah kering giling GKG. Ini naiknya luar biasa dibandingkan 2024 ya. Ini naiknya 13,55%. Tadi sawah kan hanya berapa tadi? Kalau sawah hanya naik 12,98. Artinya terjadi peningkatan produktivitas kan ya, dalam perhitungan BPS. Nah di sini yang kita boleh kritis ya. Tadi kalau lahannya kelihatannya metodenya udah oke, tapi apakah produksi padinya ini meningkat karena produktivitas masing-masing tadi sehingga kenaikan produksi padi gabah kering giling lebih tinggi dibandingkan perluasan sawah? Ini dulu assessment pertama saya. Sehingga kalau digambar selama 8 tahun terakhir ini paling tinggi 2025 ini. Jadi klaim Menteri Amran ada benarnya kalau data ini benar nanti, tapi masih tunggu ya 3 bulan. Ini lebih besar daripada 2018. 2024 kemarin memang terendah, jadi otomatis karena dari yang terendah naiknya kan luar biasa. Tapi dari sisi 8 tahun dia paling tinggi juga, sedikit lebih dari 2018. Tadi ingat di depan tadi saya lihat luas panennya itu lebih tinggi 2018, tapi produksi padinya lebih tinggi di sini. Di sini yang kita bisa melakukan pencermatan lebih jauh ya. Tapi sementara kita anggap ini semua info ini benar. Nah ini ada data tentang produksi padi bulanannya untuk pemirsa yang nanti mau mendalami, silakan masuk ke laman BPS. Jadi ada paparan, ada berita resmi statistik. Paparan ya bersama-sama dengan indikator lain tanggal 3 November lalu yang bersifat dokumen berita resmi statistik, newsletternya BPS itu ada 12-an halaman tentang padi ini. Nah, saya gambar juga dengan perhitungan lama, ini sama dengan yang tadi, dari 2018 menjadi 2019 dengan satuan yang lebih rinci. Tadi kan langsung saya tulis juta, atau ini pakai satuan ton, 60,34 juta. Saya ulangi 2025-nya ini sudah termasuk proyeksi 3 bulan terakhir. Nah, sementara data lama itu dari 93 Orde Baru, nah itu sampai 83 juta ton ya. Tapi dianggap perhitungan yang biru itu tidak presisi dulu berdasarkan laporannya. Itu dijumlahkan dari dinas-dinas sampai ke nasional.
Ketika metodenya dirubah, angkanya dari 83 menjadi 59. Nah, sebenarnya kalau dari riset ini data yang sana juga dihitung dengan metode baru surut ada. Tapi anggap aja 2018 jadi ada dua angka. Angka metode lama dan metode baru. Tuh. Kemudian padi tadi yang mencapai 60,34 juta ton itu diproduksi di hampir seluruh provinsi, tapi ada provinsi-provinsi yang produksinya kecil bahkan nyaris nggak ada. Sebetulnya dominasi hanya pada sekitar 6 atau 7 provinsi ya. Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Lampung, kemudian bisa ditambahi Sumatera Utara itu. Yang ber-6, ber-7 ini mencapai 75% ya, jadi memang tidak merata. Mereka itulah lumbung beras. Ya, Jawa Timur 10,53 juta ton, Jawa Barat 10,23, Jawa Tengah 9,38, Sulawesi Selatan 5,40. Tapi Bali yang di tengah-tengah ini menarik. Dia tidak termasuk yang besar banget, tapi produktivitas Bali paling tinggi. Ini untuk sekedar informasi wilayah. Dapatlah padi 60,34 juta ton untuk 2025, termasuk 3 bulan perkiraan terakhir. Berapa beras? Nah, tadi saya ulangi ya, padi itu dihitung bukan menjumlahkan produksi padi, tapi berdasarkan amatan luas panen. Dikali beberapa survei tentang produktivitas masing-masing itu didapat jumlah produksi padi. Nah, produksi padi itu sebenarnya juga asalnya gabah kering panen. Tadi yang angka tadi gabah kering giling kan ada konversi itu entah berapa persen. Nah, nanti kalau beras dari GKG gabah kering giling dikonversi ke beras dapat berapa? Nah, maka disinilah kalau yang kritis ya kita percaya luas panennya BPS. Tapi apa produksi padinya seperti itu? Tadi sudah saya perlihatkan. Nah, hal berikutnya si gabah kering giling yang tadi diinformasikan itu asalnya kan gabah kering panen, ini menyangkut kualitas padi ya, kualitas bagaimana para petani menanamnya, itu presisi nggak perhitungannya, belum lagi ke beras. Sejak tahun 2018 juga BPS ini memperbaharui angka konversi itu, dulu ada versi konversinya. Itu juga menurut informasi BPS berdasarkan survei dihitung, ada konversinya, lalu ada neraca bahan makanan dan seterusnya. Nah, ini saya sertakan gambarnya. Ini gambar dari BPS ya. Jadi GKP, gabah kering panen, dikonversi ke gabah kering giling. Itu ada perhitungannya sendiri. Kemudian gabah kering giling itu yang untuk diolah berapa persen, yang susut tercecer berapa, lalu yang dipakai bukan untuk dijadikan beras, tapi pakan ternak, bahan industri, bibit benih. Yang gabah kering giling kan ada yang bibit benih juga. Nah, yang GKG untuk diolah ini dikonversi lagi ke beras. Nah, beras ini beras untuk pangan, lalu ada beras yang pakan ternak, bahan, jadi 2 kali nih ya, dengan susut tercecer. Nah, dapatlah harga beras ini yang diinformasikan ke kita. Nah, di sini juga kekritisan kita bisa mulai. Berapa angka konversi dari GKP ke GKG? Berapa konversi dari GKG ke beras? Nah, saya dapatkan konversi GKG ke beras itu tidak berubah secara presentasi ya, secara alurnya ya begini, dipakai terus. Nah, saya dapat info dari beberapa kawan ini ada sedikit masalah, misalnya di pasca panen, usut, kemudian juga ada yang kadar akhirnya terlalu banyak. Di sini sebetulnya juga nanti Bulog menerima standar berapa gabah kering giling, lalu kenapa penggilingan swasta itu lebih berani, misalnya dia nerima agak basah-basah pun nggak apa-apa, karena penggilingan besar ini punya teknologi untuk mengeringkannya, sementara petani kalau ngeringkan dengan alam gitu, jemur saja itu kualitas GKG-nya beda misal. Tapi intinya kita salah satu titik krusialnya adalah informasi produksi beras dari BPS yang masih menggunakan angka konversi yang sama selama beberapa tahun ini. Angkanya begini. Nah, jadi ini ada informasi produksi bulanannya, termasuk 4 bulan terakhir yang masih proyeksi. Nah, di sini ternyata nanti kalau benar proyeksi ini 34,77 ton beras. Nah, ini 34,7 ini persis seperti padi tadi, tertinggi selama 8 tahun. Kalau luas panen enggak ya, nomor 2. Nah, ini lompatannya luar biasa, 30 menjadi 3,4, kemudian bertambah 4 juta ton.
Nah, disinilah Pak Amran berulang kali mengatakan produksi beras kita meningkat, kita sudah swasembada. Produksi beras meningkatnya nggak bisa dibantah, tapi peningkatannya apa sebesar itu dari uraian saya tadi kita bisa masih mencermatinya. Nah, tapi faktanya ya memang begitu. Nah, menariknya kita mengimpor tahun 2025 memang dilaporkan tidak mengimpor, ada mengimpor tipis yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu, tapi secara umum dikatakan tidak mengimpor. Mengapa? Ya menurut saya salah satu sebabnya karena 2023 dan 2024 tuh impornya udah banyak banget ini datanya. Jadi selama tiap tahun kita sebetulnya kurang dari 0,5 juta ton impornya. 429.000 ton. Pernah 1-2 juta itu tahun 2018. Nah tiba-tiba 2023 kita mengimpor 3 juta ton. Tahun 2024 4,5 juta ton. Maka buat beberapa yang penganalis yang mencampurkan ekonomi politik, ini soal importir ngumpulin duit mau pemilu katanya, tapi saya tidak masuk ke situ. Yang ingin saya katakan impor terjadi. Nah akibatnya di awal tahun tadi memang beras numpuk. Pada saat produksi mulai meningkat di 2025, kan beras impor kita juga masih banyak, nggak ngimpor. Mungkin sebagian sudah dijual, tapi kan apapun bentuknya, mau plus in plus out, tetap saja totally stok di Bulog jadi banyak. Juga menimbulkan masalah stok banyak, tapi kok harga di pasaran sempat tinggi meskipun ini berangsur turun. Secara umum Bulog itu dalam hal ke petani belinya gabah, tapi kalau dalam hal impor beras, jadi dia punya stok beras dan gabah ya seperti itu. Tapi di sini juga kita ingin mengatakan apakah kita sudah swasembada beras? Ya belum bisa dibuktikan ya bahwa benar sekarang punya banyak, tapi kalau produksinya 34 juta ton itu sebetulnya ya hanya sedikit di atas konsumsi kita ya. Nah sementara karena dia produksi berlangsung bulan ke bulan, distribusi tadi juga wilayah yang mau produksi kan hanya tertentu. Kalau swasembada itu nggak bisa hanya dihitung dari jumlah stok dibandingkan dengan jumlah konsumsi. Sebarannya bagaimana? Sekarang kita terbantu oleh dari sisi stok ya banyaknya masih beras impor. Ke depan kalau tidak kita mengimpor lagi, apakah kita bisa mempertahankan produksi beras di kisaran 34 juta ton tadi yang berarti ya mepet lah dengan konsumsi yang 32, 33. Memang ada juga yang melaporkan di bawah 32. Tapi saya ingatkan tadi kan soal sebaran kebutuhan beras itu kan luas. Jadi menurut saya kita terima dulu informasi ini yang mungkin membenarkan sebagian pernyataan Menteri Pertanian. Produksi padi beras kita itu memang meningkat cukup pesat di 2024. Tapi tidak spektakuler, nggak jauh-jauh dari 2018. Dan menyisakan persoalan perhitungan dari lahan menjadi padi, padi menjadi beras. Ya, jadi kalau ternyata ada kekurangan berarti kan di situ konversinya nggak pas. Kemudian menyisakan juga soal kita mengimpor terlalu banyak di 2023 dan 2024. Sehingga kita masih mau melihat di tahun depan bagaimana. Saya ingin ke pemirsa saya ini melihatnya secara cool ya. Tidak sepenuhnya salah pernyataan Pak Amran, tapi untuk dinyatakan swasembada beras apalagi pangan, kita masih perlu perjuangan yang ekstra keras ke depan. Mudah-mudahan soal beras ini selesai di masa mendatang.